Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hambatan manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Kanzada Rafifa, kedua ada Anissa Atskia, yang ketiga ada Firda Nurul Hilwiya, yang keempat ada Rizky Oktavia, yang kelima ada Angelina. Yang pertama, di sini akan menjelaskan tentang apa itu hambatan manajemen. Pada dasarnya, yang menjadi hambatan paling banyak dalam melakukan perencanaan organisasi adalah dari segi sumber daya manusianya, entah itu karena faktor internal maupun faktor eksternal dari organisasi tersebut. Kita akan membahas faktor internal. Yang pertama, kurangnya pengetahuan akan organisasi. Banyak manajer di luar sana yang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengatur manusianya dalam sebuah organisasi. Namun, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organisasi atau bahkan organisasinya sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak paham betul mengenai kebutuhan dan strategi apa yang tepat untuk diterapkan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Dalam melakukan perencanaan, tentu kita harus dapat meramal mengenai jangka panjang apa yang akan dihadapi dan kesulitan-kesulitan serta strategi apa yang tepat ke depannya. Nah, dalam hal ini mereka tidak mampu mendapat pencegahan dan langkah apa yang digunakan untuk mencegah atau mempersiapkan hal tersebut. Yang ketiga ada kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Apakah organisasi Anda sering melakukan suatu operasi yang berulang-ulang dan mahir di dalamnya, namun ketika mencoba hal baru membuat seluruh proses perencanaan kesulitan menentukan strategi dan tidak dapat beradaptasi? Ini semua berangkat karena organisasi tersebut selalu melakukan proses-proses yang sama dan tidak mau mencoba dengan fleksibilitasnya membuat perencanaan baru yang sesuai dengan visi dan misi, namun bisa menyesuaikan keadaan atau tuntunan di luar. Yang terakhir ada biaya organisasi. Salah satu mengapa manajemen organisasi sering mendapatkan masalah dan berujung pada kegagalan adalah alokasi biaya yang salah. Lantas, apa yang menjadi penyebabnya? Bukan lain adalah karena skill dalam mengatur keuangan dan hubungan dalam organisasi, baik di luar maupun di dalam, kurang baik, sehingga pengoptimalan keuangan dalam organisasi menjadi buruk, sehingga munculnya kesalahan kesulitan dana. Kemudian yang dua terakhir yaitu ada takut gagal dan kurang percaya diri. Selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama dari faktor eksternal, pengaruh dari organisasi lain. Selain di dalam mengatur organisasi, kita mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh organisasi lain dan cara mereka dianggap benar dan sesuai dengan organisasi kita sendiri. Hal itu adalah salah. Kenapa demikian? Karena dalam kaitannya dengan mengatur organisasi, kita dihadapkan dengan ciri dan tradisi organisasi yang berbeda. Mungkin sistem dan cara manajemen organisasi A baik, tapi tidak pasti itu akan baik pula organisasi kita sendiri. Sehingga kita perlu adanya sebuah tinjauan mengenai visi, misi, ciri khas, dan tradisi dan organisasi kita sendiri. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan tentang lingkungan. Sebelum melakukan manajemen organisasi, kita harus mengkaji ulang terlebih dahulu kemampuan organisasi kita untuk fleksibel terhadap perubahan situasional dalam lingkungan di sekitar lingkup kerja organisasi kita. Nah, setelah beberapa faktor dari eksternal dan internal, berikut adalah beberapa cara mengatasi hambatan. Yang pertama, melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. Yang kedua, memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibat-akibatnya sehingga mereka memahami perlunya perubahan serta mendapat manfaat yang diharapkan dan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan suatu pola perencanaan dalam penetapan yang efektif, suatu track record yang berhasil mendorong kepercayaan kepada para pembuat rencana, serta menjadikan rencana baru tersebut diterima.
Dan yang keempat, menyadari dampak dari perubahan-perubahan yang diusulkan karena para anggota organisasi dan memperkecil gangguan yang tidak perlu. Cukup sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.